kalian kota dengan nama hantu di Indonesia? Kota Pontianak merupakan kota di Indonesia dengan asal mula nama diambil dari hantu Nusantara. Nama Pontianak berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika menyusuri sungai Kapuas. Menurut cerita, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu tersebut sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh. Maka di sanalah wilayah Kesultanan akan didirikan. Peluru meriam tersebut jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landa yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting. Kota Pontianak merupakan kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Kalimantan Barat atau Kalbar adalah provinsi paling barat di Pulau Kalimantan yang berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Luas Provinsi Kalimantan Barat sekitar 146.807 km persegi dan merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia. Provinsi ini dijuluki sebagai Provinsi Seribu Sungai yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berada di kota Pontianak. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena kota Pontianak merupakan kota yang dilalui garis Khatulistiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kalimantan Barat sekitar 5.1.664 jiwa. Dengan 43% suku Dayak, 25% suku Melayu, 8% suku Jawa, 8% Tionghoa, selebihnya suku lainnya. Etnis Dayak merupakan etnis yang berada di daerah pedalaman. Etnis Melayu mayoritas di kawasan pesisir. Etnis Jawa berada di daerah transmigrasi, sedangkan Tionghoa berada di daerah perkotaan. Bahasa daerah yang digunakan di Kalimantan Barat yaitu bahasa Melayu Pontianak dan Melayu Sambas. Bahasa Dayak Uut Danun, bahasa Tionghoa seperti Tioci, Danke atau Hakka. Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari sektor pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya, dan lain sebagainya. Sejarah Kalimantan Barat. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan induk, yaitu Borneo atau Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura, dan Banjarmasin atau Bumi Kencana. Wilayah kekuasaan Tanjung Pura mencakup sebagian Kalimantan Barat, membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambas. Daerah-daerah di Kalimantan Barat yang terkenal pada zaman dahulu diantaranya Tanjung Pura dan Batang Lawai. Tanjung Pura maupun Lawai masing-masing dipimpin seorang pate atau pati. Patih-patih ini tunduk kepada Pate Unus, penguasa Demak. Kesultanan Demak juga telah berjasa membantu Raja Banjar, Pangeran Samudra, berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, penguasa kerajaan negara Daha, untuk memperebutkan hegemoni atas wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 1604, Belanda pertama kali berdagang dengan Sukadana. Tahun 1609, negara Sambas merasa terancam akan serangan Brunei, sehingga Pangeran Adipati Sambas membuat aliansi dengan VOC pada 1 Oktober 1609.
tahun 1672, Sultan Banjar mengesahkan Raja Sintang sebagai Sultan. Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756, VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri seperti Sanggau, Sintang, dan Lawai atau Kabupaten Melawi, sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas. Menurut akte tanggal 26 Maret 1778, negeri Landa dan Sukadana atau sebagian besar Kalimantan Barat diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Pada saat itu, Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama kali dalam wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dibantu Kong Si Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukkan Sanggau. Pada tahun 1826, Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang, dan Lawai kepada pemerintahan kolonial Hindia. Pada 1855, negeri Sambas dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda, menjadi Keresidenan Sambas. Pada tahun 1930, Belanda baru berhasil menduduki Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara yang dikuasai oleh Inggris. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ibu kota wilayah administratif Government Borneo ditetapkan di Banjarmasin. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Kalimantan Barat merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, beserta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah kota Pontianak. Kota ini dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Kedua sungai itu diabadikan dalam lambang kota Pontianak. Kota ini terletak pada lintasan garis Khatulistiwa, sehingga dijuluki sebagai kota Khatulistiwa. Lambang Kalimantan Barat berbentuk perisai bersudut 5 yang bermakna Pancasila. Di dalamnya terdapat simbol perisai, mandau, dan keris menggambarkan pusaka dan kebudayaan warisan leluhur masyarakat. Garis melintang di tengah merupakan simbol garis Khatulistiwa yang melalui Kalimantan Barat. Kobaran api dalam tungki sebagai simbol semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Padi dan kapas terikat pita dengan sudut 4 merupakan perlambangan kemakmuran yang dijiwai dengan semangat catur, karsa atau kesungguhan, kejujuran, gotong royong, kekeluargaan. Moto provinsi ini adalah Akjaya, dalam bahasa Sangsekerta yang berarti tak kunjung binasa. Kalimantan Barat memiliki 12 kabupaten dan kota madya, antara lain Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landa, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kota Singkawang. Tugu Khatulistiwa atau Ekuator Monumen berada di Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak. Tugu ini merupakan landmark dari kota Pontianak. Pada saat tanggal 21 sampai 23 Maret atau 21 sampai 23 September, terdapat fenomena di mana matahari berada tepat di atas garis Khatulistiwa, sehingga semua benda yang berada di atas garis ini tidak akan memiliki bayangan. Rumah Radak
adalah sebutan untuk rumah panjang suku Dayak Kanayat di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Replika rumah adat suku Dayak di Kalimantan Barat merupakan rumah adat terpanjang di Indonesia. Panjang rumah ini mencapai 138 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Rumah adat ini digunakan sebagai aktivitas dan sanggar seni Dayak. Keraton Kadaria atau Keraton Qadariyah adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun pada tahun 1771 sampai 1778 Masehi. Syahid Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah sultan pertama yang mendiami istana tersebut. Keraton ini berada di dekat pusat kota Pontianak. Di kota ini juga terdapat kompleks pemakaman Kesultanan Batu Layang dari keluarga Kesultanan Pontianak, termasuk makam Sultan pertama Pontianak dan 6 makam sultan lainnya. Terdapat 3 pos lintas batas negara Republik Indonesia atau PLBN di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negeri Sarawak, Malaysia, antara lain PLBN Aruk berada di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong berada di Kabupaten Sanggau, PLBN Nangga Badau berada di Kabupaten Kapuas Hulu, dan 2 PLBN yang dalam tahap konstruksi yaitu PLBN Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang dan PLBN Seikeli di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya. Kalimantan Barat memiliki 3 taman nasional antara lain Taman Nasional Gunung Palung atau TNGP adalah taman nasional yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. TNGP merupakan ekosistem terlengkap di antara taman-taman nasional di Indonesia. Di kawasan taman ini terdapat Gunung Palung yang mempunyai ketinggian 1116 meter dan merupakan habitat bagi sekitar 2.500 ekor orang hutan. Habitat bekatan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan dengan jumlah terbesar dan juga terdapat fauna langka yaitu kijang mini, merupakan salah satu hewan yang hanya ada di kawasan ini. Taman Nasional Danau Sentarum adalah danau musiman yang berada di Kapuas Hulu, merupakan kawasan perlindungan hayati dan juga sebagai tempat siklus reproduksi seperti ikan jelawat, menyadin, belantau, dan tapah, dan juga beberapa spesies burung. Taman Nasional Bentung Kerihun adalah taman nasional yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan hutan lindung di Kalimantan Barat dan tempat hidup para suku Dayak. Taman nasional ini telah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kalimantan Barat tidak hanya terkenal dengan hutan dan sungainya, terdapat pantai dan pulau yang indah, antara lain Pantai Temajuk merupakan pantai yang indah terletak di ekor Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas. Pulau Lemukatan dan Pulau Randayan merupakan pulau-pulau yang memiliki pantai pasir putih yang indah, merupakan kawasan konservasi perairan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Hutan di Kalimantan Barat tinggal tersisa 8,2 juta hektar. Sebagaimana dilansir oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI,
Provinsi Kalimantan Barat mengalami deforestasi sebesar 124.956 hektar, hampir 2 kali luas Jakarta pada periode 2015 sampai 2016. Jatuh bangunnya negara kita sangat tergantung dari bangsa kita sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanya sekedar nama. Semoga video ini memberikan pembelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.